Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Aidograf Adit. Oke teman-teman, beberapa waktu lalu saya dan teman-teman membuat sebuah video react juga review film yang sebelumnya kita udah pernah buat, judulnya 9 Cara Bara. Dan hari ini kita akan membahas tentang keluh kesah behind the scene dan apapun yang terjadi di belakang layar ya selama pembuatan film. Dan sebelum itu kita lihat dulu trailernya. Bahagia itu relativitas yang paling sering dibicarakan. Terlalu banyak konsep yang diungkap, metode-metode rumit yang mereka sebut sederhana. Ya, yang katanya bahagia itu sederhana, tapi masih saja ada orang sepertiku yang mencari kesederhanaan dari bahagia. Saya sendiri di sini bertindak sebagai sutradara, editor, dan kameramen. Oke. Ya, alhamdulillah udah beres ya. Nih mau pulang? Pulang. Hai, perkenalkan nama saya Windy Gimnastian dari Teater Bingkai. Saya sendiri berperan sebagai Bara di short movie 9 Cara Bara. Bara ini terkenal dengan ketengilannya kepada senja, dan si Bara juga di film ini mencari titik kebahagiaannya. Game, Aku roll and action. senja. Halo semua yang belum kenal aku. Kenalin, nama aku Karnita Fasyawal and nice to meet you. Kalau kalian udah pada nonton 9 Cara Bara, pasti udah nggak asing dong sama muka ini. Yap, di sana aku berperan sebagai senja. Ngomong-ngomong jadi senja nih, pasti ada susahnya, ada gampangnya dong. Susahnya itu karena emang harus bisa nguasain 3 karakter. Yang pertama, sok jual mahal, yang kedua sok jutek, dan yang ketiga tiba-tiba baperan. Senja. Bisa jangan pakai kaki ditambah mata dikasih bumbu otak gak sih? Di sini saya dengan Ahmad Salman, bisa dipanggil dengan Salman. Saya berperan sebagai temannya Bara, yaitu namanya Salman. Ayo balik. Lah, kok nanya ke aku? Tiap hari aku ngajak vlog, dimarahin orang tua. Terusnya aku yang nanya sama kamu. Di cerita ini, aku kebagian peran sebagai Nisa. Hal yang menurut aku menarik sih pas waktu senja diajak Barak pergi ke bukit untuk membandingkan senja. Roll and action. Udah pulang? Aku di cerita ini kebagian di belakang layar, yaitu bagian make up. Terus bagian yang menarik bagi aku itu ketika Bara ngajakin Senja buat lihat 2 senja. Terus Bara bilang senja yang ini lebih indah. Senja yang ini lebih indah. Namaku Fitri. Di sini aku sebagai teman senja. Di film 9 Cara Bara ini aku paling suka dengan senja dan aku juga suka dengan Bara. Oke, gua Ambar Septaditya. Di sini gua sebagai penghancur naskah. Emang gak ada akhlak emang? Bukan gua, tapi ini yang namain ini yang gak ada akhlak. Kenapa gua harus dinamain penghancur naskah? Kan gua tuh orangnya baik gitu ya, ketika ada hal-hal yang mungkin kurang greget atau kurang pas dalam sebuah garapan film, gue luruskan, gue kasih solusi. Gak baik gimana coba gue tuh? Harusnya kan gue tuh setidaknya dikasih nama penasehat naskah. Bahagia. Hai, perkenalkan nama saya Yuliana Nuraini dari Teater Bingkai. Saya berperan sebagai Yuli dalam short movie 9 Cara Bara. Jadi dalam film tersebut diceritakan bahwa seorang Bara sedang mencari kebahagiaannya. Ih, Kemana? Kamera. Kemana? Jadi saya punya 3 job di sini, dan kamera yang kita gunakan ketika membuat film adalah Canon 1200D, dan di situ karena nggak ada jack mic ya otomatis audionya harus dipisah gitu. Dan kalau misalnya ngambil langsung dari kamera, kalian tahu lah hasilnya kayak gimana. Bahkan beberbekan banget, dan ini kayak pengalaman pertama aja. Pertama kalinya saya menggunakan dubbing ya untuk semua dialog dalam film yang saya buat gitu.
dan prosesnya lumayan seru juga walaupun pas editnya agak rumit, tapi ya kualitasnya lebih baik lah daripada langsung ambil dari kamera, walaupun ada di sini kayak ketika harus menghilangkan noise dari hasil rekaman suara karena ya mic dan mixer yang kita pakai juga belum bagus-bagus amat, jadi masih ada noise yang harus dihilangkan. Dan di sini kendala paling besar menghilangkan noise adalah untuk peran Bara. Kenapa peran Bara? Karena si Bara ini apa ya, mungkin ketika direkam suaranya terlalu kecil, jadi ketika dihilangkan noise-nya suara dia ikut hilang gitu. Tahu saya juga kenapa, dan akhirnya ketika di film mungkin ketika kalian melihat atau ketika kalian mendengar Bara sedang berbicara, kalian akan mendengar sedikit noise gitu. Ya, setiap kali Bara berbicara, dan itu aja sih bagian sulitnya ketika saya mengedit. Bahagia itu relativitas yang paling sering dibicarakan. Terlalu banyak konsep yang diungkap, metode-metode rumit yang mereka sebut sederhana. Ya, yang katanya bahagia itu sederhana, tapi masih saja ada orang sepertiku yang mencari kesederhanaan dari di bagian paling sulit menurut saya itu di situ, ketika bertubuhkan sama siapa itu, Senja namanya. Ya, menurut saya dari situ saja. Terus pas waktu Bara bilang Senja ini lebih indah, sambil senyum-senyum gitu kan, bikin melting gimana gitu kan, Baper sendiri liatnya. Pas waktu proses pembuatan yang bikin susah sih pas harus nunggu senja datang, bukan senja manusia tapi senja matahari gitu kan, senja sore hari. Itu kan lumayan lama gitu kan, tapi itu lumayan berkesan banget menurut aku sih. Proses pembuatan yang menurut aku sulit itu pas bagian kita harus bener-bener nungguin sampai senjanya muncul, terus kita harus lari-larian naikin bukit. Karena Bara itu selalu mencari cara agar bisa bahagia, tetapi akhirnya Bara menemukan kebahagiaannya sendiri, yaitu bertemu dengan seseorang yang bernama Senja. Kembaran Senja. Oh, Senja. Dan suatu ketika saat bertemu dengan Senja, dia merasakan bahwa kebahagiaan itu datang. Mulai dari menabrak Senja, bertemu dengan Senja, atau bahkan saat dia melihat dua Senja saat mengajak Senja bermain. Dalam film ini khususnya, di sini gue hanya meluruskan sedikit aja, karena gue juga emang nggak mau terlalu banyak ikut campur, nggak mau terlalu banyak mengganggu, nggak mau terlalu banyak menghancurkan apa yang telah mereka rencanakan. Di film ini waktu itu yang sedikit mengganggu gua gitu ya, di film ini tuh kan cara-cara untuk bahagia kan itu tuh banyak dan itu tuh sangat umum sekali. Makanya karena ini sangat umum, harus kita giringkan menuju satu titik yang mungkin semua orang itu sepakat cara yang paling pas membuat kita bahagia. Makanya dibuat simpel aja lah, yang anak-anak SMA biasa gitu ya, untuk mencapai sebuah titik kebahagiaan, yaitu dengan apa? Dengan cinta. Woi, aku tunggu ya. Dan pertama kali aku merasa menjadi seorang Senja yang sebenarnya itu pas tag adegan pulang sekolah yang aku dikejar-kejar sama si Bara. Di situ bener-bener kayak ekspresi aku dapet pas si Bara ngomong tidak di mataku malam ini. Nah di situ kayak emang sih nggak ngomong apa-apa, tapi perasaannya dapet gitu, jadi seorang Senja yang sebenarnya. Tag yang paling susah itu menurut aku tag pas naik bukit. Di situ karena emang bukitnya posisinya nggak terlalu tinggi, tapi karena licin dan tag nggak sekali 2 kali, mungkin lebih dari 5 kali karena atas bawah, jadi kayak susah banget gitu naiknya, turunnya, naik lagi, turun lagi, gagal. Nah itulah kurang lebih susah, suka dukanya menjadi seorang Senja. Tapi untuk yang lainnya menurut aku the best, walaupun pasti ada susah gampangnya sih tiap-tiap peran, tapi ya inilah menurut aku menjadi seorang Senja itu gak semua susah dan gak semua gampang. Yang lainnya kalian is the best. Aku ngucapin terima kasih juga buat Om Ido yang udah ngelatih aku jadi seorang Senja yang sebenarnya yang percaya diri dan ya inilah Senja gitu. Terima
Terima kasih banyak. Dan untuk kalian yang nonton ini, aku juga ngucapin terima kasih karena mungkin tanpa kalian aku nggak bisa jadi kayak gini. Ya, gak denger. Biarkan aku tidur di matamu malam ini. Cok. Sekarang belum malam. Aku mau nunjukin kemarin kamu. Dan pada akhirnya, si Bara ini menemukan kebahagiaannya dalam senyuman senja. Bara, apaan lagi sih? Tuh kemarin kamu. Kemarin? Senja. Oh, senja. Ngapain lihat-lihat sini? Senja yang ini lebih indah. Ya oke, mungkin kurang lebih kayak gitulah behind the scene 9 cara Bara ya, dan kesan-kesan dari para pemain semua juga. Dan makasih banget buat para pemain yang udah rela nggak dibayar buat film ini gitu ya. Dan ya pokoknya makasih banget, yang penting kita terus berkarya aja teman-teman. Dan buat kalian yang mau nonton full videonya, mohon maaf banget sebelumnya, mungkin bisa ditonton di channel Teater Bingkai langsung. Tapi dan ketika saya coba akses channelnya nggak bisa ya. Sebelumnya Instagram kita juga udah nggak bisa, di Instagram Teater Bingkai udah nggak bisa diakses, nggak bisa login sama siapapun. Terus kemudian sekarang channelnya kena juga, mungkin bermasalah di email, nggak tahu kayak gimana. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton, nanti mungkin saya upload ulang di Grab ini ya teman-teman. Ya kayak gitu aja buat video kali ini. Terima kasih banget udah mau nonton. Dan ya buat teman-teman teater juga, mohon banget karena channelnya udah nggak bisa diakses lagi. Tapi nanti mungkin buat film-film pendeknya bakal saya upload ulang di channel ini ya. Terima kasih banyak. Kembali lagi di Grab. Yes, I did. Daun-daun celana berguguran di senja tersayang, di senja tersayang. Daun-daun celana